Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menyesal mencampakkanmu, karena setelah ia mencampakkanmu, kamu jauh lebih keren. Ya, jadi manusia, apalagi orang-orang hebat ya, yang kita bisa baca sejarah hidupnya, itu bukan orang-orang yang lahir dan muncul dengan proses yang bersenang-senang atau perjalanan hidup dengan proses yang mudah. Orang-orang hebat yang mewarnai dan ikut membentuk sejarah umat manusia itu adalah orang-orang yang kenyang dan lahir dari perjalanan hidup yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan. Mereka dijatuhkan, mereka bangkit lagi. Mereka dicampakkan, mereka bangun lagi. Dan setelah mereka dijatuhkan, mereka bangun dan mereka menjadi lebih kuat. Ya. Jadi itulah fungsinya ya. Kita lihat tuh. Kalau ada atlet yang mau berangkat pertandingan, kan kalau latihan, misal orang latihan tinju tuh, atau latihan karate, atau latihan judo, ya, walaupun mungkin untuk yang kelas amatir masih menggunakan protektor ya, kalau yang tinju profesional itu WBC, WBO, WBA itu ya, kelasnya Mike Tyson, itu tidak pakai protektor ya. Tapi dulu ketika Mike Tyson ikut Olimpiade juga masih pakai protektor wajah. Itu latihannya, biarpun pakai protektor, ya terpukul betulan. Ya, karena dengan terpukul orang akan berlatih untuk menahan dan menerima rasa sakit. Mungkin petinju itu ketika mereka latihan kepukul satu kali langsung KO. Tapi setelah berlatih menerima pukulan itu berkali-kali, ya, jadi tidak terasa. Ya, jadi petinju itu kalau dipukul pada area wajah saja, ya paling pelipisnya robek kan begitu. Mereka baru bisa KO itu kalau kena rahang ya, karena di sini letak sistem koordinasi keseimbangan manusia. Makanya tipe petinju yang boxer itu ya, mereka menutup, melindungi rahangnya. Nah, atlet yang lain juga begitu. Apa ada atlet yang jadi juara, latihannya tidak ada goresan, luka, dan seterusnya. Untuk jadi juara lomba lari, orang sampai terkilir. Untuk jadi juara lomba balap sepeda, mungkin lututnya banyak, lukanya banyak, skrupnya, dan seterusnya tadi. Semua orang, ya, yang pernah jatuh, mungkin yang sering jatuh, ya, dan ketika mereka bisa bangkit lagi, itu mereka menjadi lebih keren dan menjadi lebih kuat. Begitu juga ketika mantan pergi meninggalkan Anda. Hidup itu ya adalah perjalanan yang tidak mudah. Ya. Semua manusia dalam hidupnya itu akan menghadapi ujian-ujian, termasuk apa yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai pada saat ini. Misal mantan, maka mantan pergi melupakan Anda, mengkhianati Anda, dan mencampakkan kita begitu saja.
setelah segala dedikasi pengabdian yang sudah kita berikan kepada dia. Nah, tetapi ya, ketika Anda bisa bangkit, maka siapa yang tidak menyesal? Ya, karena orang yang bisa bangkit kembali, itu apapun akan terlihat lebih keren daripada ketika dia belum terjatuh tadi. Karena apa? Karena dengan terjatuh, dengan dijatuhkan, dengan dicampakkan, orang belajar banyak sekali. Ya, misal, oh saya dikhianati karena dia memilih yang lebih ganteng. Itu kan sudah ilmu tuh. Oke, kalau begitu saya akan berubah. Ya, saya akan bisa juga kelihatan lebih ganteng daripada dia. Ya, saya bisa potong rambut saya lebih rapi. Saya bisa membuat tubuh saya kelihatan lebih atletis dan menggiurkan. Saya bisa macam-macam. Ya, jadi begitu. Jadi zaman sekarang ini untuk lebih ganteng, untuk lebih cantik itu urusan yang sangat-sangat mudah. Ya, dengan dibantu teknologi kosmetik dan kecantikan yang luar biasa canggihnya. Belum masih ditambah lagi dengan teknologi edit yang ada di handphone Anda ya. Jadi kulit kita tuh kalau gelap bisa tuh dibuat lebih terang, sehingga ketika memposting di media sosial kelihatan bercahaya begitu ya. Nah, jadi ya, orang yang gagal atau orang yang terjatuh itu akan tampil lebih berpengalaman lagi, lebih hati-hati, dan yang pasti dia akan belajar banyak pada pengalaman kegagalan yang pernah terjadi di dalam hidupnya tadi, untuk membuat dia jangan sampai menemui kegagalan kembali. Ya, banyak ya kita lihat. Saya paling suka mencontohkan dalam bidang olahraga ya, karena semua orang tahu, minimal pernah baca. Kita bisa lihat ya, banyak atlet-atlet profesional yang gagal dalam kesempatan yang pertama untuk merebut dan meraih gelarnya. Tapi mereka tidak patah semangat. Ketika gagal, mereka berlatih lagi. Ya, lebih semangat, lebih termotivasi untuk bisa kembali ya, dan membuktikan bahwa kegagalan itu hanyalah keberhasilan yang menunggu waktunya. Nah, jadi ya, kalau kita melihat kepada pengalaman para nabi dan rasul, bahkan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang paling berat harus menerima ujian hidupnya. Begitu. Dan mereka bersyukur karena ujian hidup ya. Mungkin yang Anda hadapi sekarang adalah kesedihan karena ditinggal oleh mantan yang sangat Anda cintai. Itu salah satu cara Allah membersihkan diri Anda dari dosa-dosa yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, sehingga orang kalau sudah bersih dari dosanya, itu pasti akan kelihatan lebih indah, seperti halnya pakaian yang berlumpur. Dipakai terus, kelihatannya sudah tidak cakep, baunya sudah segala macam. Tapi setelah pakaian tadi dicuci bersih, disetrika yang rapi, dan dikenakan kembali, itu akan kelihatan lebih keren lagi. Ya, nah, di dalam sebuah hadis ya dari Mus'ab bin Sa'id ya,
dari ayah beliau. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala." Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-anbiya summal amsalu fal amsalu, fayubtala rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana dinuhu sulbashtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqatun, ubtuliya ala hasabi dinihi, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukhu yamsi alal ardi ma alaihi khati'ah." Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya, dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai kondisi agamanya. Bila agamanya kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kondisi atau kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan yang bersih dari dosa. Ya, insya Allah pasca mantan pergi, Anda bangkit kembali dengan kekuatan yang baru, dengan motivasi yang baru, dan insya Allah bersih dari dosa-dosa masa lalu. Ya, asalkan Anda tidak mengeluh dengan ujian itu, maka insya Allah Anda akan kelihatan lebih keren lagi, ya. Dan tabiat manusia melihat sesuatu yang pernah dimilikinya di masa lalu itu lebih keren tampilannya, pasti dia akan menyesal. Ya, misal nih, orang punya mobil, dia jual mobilnya, ya, karena merasa tampilannya sudah tidak oke. Kemudian oleh yang beli, didandani, dicat, dirawat lebih kinclong, mesinnya lebih bagus. Ketemu lagi dengan pemilik yang pertama, pasti pemilik yang pertama menyesal. Aduh, kok sayang ya, mobilnya saya jual. Padahal kalau saya treatment sedikit, ternyata masih keren dan performanya masih oke, ya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi juga kepada mantan Anda. Setelah Anda lebih keren, insya Allah mantan akan menyesal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.